Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Dan salam sukses. Pelajaran ini ditujukan untuk anak-anak muda untuk menambah wawasan terhadap dunia kewirausahaan ini. Sebab diharapkan dengan pelajaran ini banyak anak muda yang terbuka wawasannya dan mau senang untuk terjun ke dunia usaha. Sebab dengan hadirnya anak-anak muda yang kreatif, inovatif, kemudian juga mau bekerja keras, nantinya dapat membuka banyak lapangan kerja, terutama di daerah-daerah, dan juga barangkali untuk meminimalkan kesulitan atau sulitnya mencari lapangan kerja. Ya, sehingga diharapkan dapat meminimalkan terjadinya urbanisasi anak-anak muda yang mencari pekerjaan ke perkotaan. Nah, itu kira-kira harapan atau tujuan dari pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pokok bahasan tentang sistem pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Dan materi yang akan kita bahas adalah, nah di sini ada 3 materi. Pertama adalah tahapan proses pengolahan makanan awetan nabati. Kemudian yang kedua adalah jenis dan kegunaan bahan kemas makanan awetan, dan yang ketiga adalah syarat pengemasan dan pelabelan makanan awetan. Itu adalah 3 materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, dan ini adalah beberapa gambar makanan yang sering kita konsumsi dan sering kita makan di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini terdiri dari berbagai macam kue, dan di bawah atau paling bawah ini ada satu gambar yang ini adalah gambar keripik. Berarti ini adalah bahan bakunya berasal dari pisang, dan ini merupakan peluang usaha bagi anak-anak muda untuk membuka usaha dan menyiapkan banyak lapangan kerja di daerah-daerah. Mari kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah kita akan membahas pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Cara pengolahan makanan awetan dari bahan nabati pada umumnya cukup sederhana dengan menggunakan metode maupun alat-alat yang dapat dikatakan sangat sederhana pula. Pengolahan makanan awetan nabati ditujukan untuk mengatasi melimpahnya buah saat musim panen, dan ini adalah salah satu kendala dan sering terjadi di daerah kita ataupun di negara kita. Jadi pada saat musim panen akan terjadi overproduksi, sehingga makanan ataupun bahan nabati itu akan mempunyai harga yang sangat murah dan sangat menyedihkan. Itu seringkali petani membuang karena terjadi proses pembusukan karena tidak laku atau barangkali harganya terlalu murah. Nah, dengan demikian maka dilakukanlah pengawetan ya yang dapat meningkatkan daya tahan buah tersebut ya, dan diharapkan dapat meningkatkan nilai jual dari bahan ya, makanan yang berasal dari nabati tersebut. Sebagai contoh, misalkan untuk pengawetan buah, yaitu pengolahan manisan buah. Ini adalah salah satu cara untuk supaya buah bisa lebih awet. Nah, apa itu manisan buah? Manisan buah adalah buah-buahan yang direndam dalam larutan gula selama beberapa waktu. Nah, kita mengenal ada 3 jenis manisan ya. Manisan buah. Yang pertama ada yang disebut dengan manisan basah. Apa manisan basah? Manisan basah adalah biasanya dibuat dari buah yang teksturnya relatif lebih keras. Misalkan bisa dari buah mangga, buah kadongdong, buah salak ya, dari umbi bengkuang,
jambu biji, cerme, dan lain-lain lah. Banyak sekali buah-buahan ya, yang sering digunakan sebagai manisan, terutama manisan basah. Dan ini adalah contoh dari manisan basah ya. Yang atas adalah manisan dari buah mangga dan yang bawah adalah manisan dari buah pala. Nah, pala ini bisa masuk ke dalam manisan basah maupun manisan-manisan yang lain. Kemudian yang kedua adalah manisan kering. Manisan kering ini biasanya dibuat dari buah yang teksturnya relatif lunak ya, misalkan dari pepaya ya, pala juga bisa, ataupun dari nanas, ataupun barangkali dari buah tomat. Nah, sekarang buah tomat juga sering dijadikan sebagai manisan kering, sehingga mirip seperti kurma yang berasal dari Arab. Manisan kering memiliki daya simpan yang relatif lebih lama daripada manisan basah ya. Kenapa? Sebab dalam manisan kering kadar airnya sangat rendah tetapi kadar gulanya sangat tinggi. Dan ini ya diberikan tiga contoh dari manisan kering. Yang paling kanan adalah manisan kering yang berasal dari buah pepaya, kemudian yang tengah adalah manisan kering yang berasal dari buah nanas, dan yang paling kiri yang berwarna merah itu adalah manisan kering yang berasal dari buah tomat. Dan ini adalah manisan yang enak, lezat ya, untuk dikonsumsi. Kemudian yang ketiga ya, cara untuk mengawetkan yaitu dengan membuat atau dengan cara mengolah menjadi acar ya. Nah, kita sering mengenal makanan ini ya, sebab ini sering kita dapatkan pada saat kita terutama membeli sate, selalu diberikan acar. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengawetkan makanan atau bahan baku dari nabati. Nah, acar adalah manisan ya, yang cita rasa cukanya sangat terasa sehingga sedikit lebih asam ya. Nah, biasanya acar itu merupakan ramuan dari berbagai macam buah dan umbi-umbian ya, bisa dari mentimun, wortel ya, ditambah juga kedongdong barangkali suka ada, ataupun barangkali ditambah dengan bawang ya, bawang merah. Itu yang disebut acar. Nah, ini adalah contoh dari acar ya. Ini contoh acar yang sering kita konsumsi ya pada saat kita membeli, terutama membeli makanan sate ya. Kemudian yang kedua, kita masuk pada kemasan, yaitu kemasan makanan awetan dari bahan nabati. Kita lihat pengertiannya dulu. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, kemudian warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Nah, sebagai contoh yang termasuk kemasan, ya di sini adalah contoh kemasan. Di sini ada 3 contoh kemasan. Ya. Sekarang yang kedua kita lihat fungsi dari kemasan. Fungsi dari kemasan ya. Kemasan digunakan untuk membungkus, kemudian juga melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Nah, kemudian juga kemasan berfungsi untuk menjaga agar produk tetap bersih dan awet serta mudah dikonsumsi dan juga mudah untuk didistribusikan. Nah, itu adalah pengertian dan fungsi dari kemasan. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu jenis-jenis kemasan. Nah, kemasan dibagi menjadi 3 jenis. Pertama yang disebut dengan kemasan primer. Apa itu kemasan primer? Yaitu kemasan yang langsung bersentuhan dengan makanan yang dikemas atau langsung bersentuhan dengan produk makanannya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kemasan sekunder.
Kemasan sekunder adalah kemasan yang tidak bersentuhan langsung dengan produk makanan, melainkan digunakan untuk bagian luar kemasan primer. Jadi satu kemasan sekunder nantinya akan berisi beberapa kemasan primer. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan kemasan tersier. Kemasan tersier adalah kemasan yang digunakan untuk distribusi jarak jauh yang dapat memuat beberapa kemasan sekunder. Jadi satu kemasan tersier berisikan beberapa kemasan sekunder. Nah, ini sekarang Bapak berikan contoh ya, mulai dari kemasan primer, kemasan sekunder dan kemasan tersier. Yang pertama ini adalah contoh dari kemasan primer, makanan langsung bersentuhan dengan kemasan itu sendiri. Kemudian contoh yang kedua ini adalah kemasan sekunder, di mana satu kemasan sekunder itu berisi beberapa kemasan primer. Kemudian yang ketiga ini adalah contoh dari kemasan tersier, di mana dalam kemasan tersier nantinya akan berisikan beberapa kemasan sekunder, dan kemasan ini adalah kemasan untuk proses distribusi ke pasar atau distribusi jarak jauh. Nah, kalau kita rangkum ya, mulai dari kemasan primer, sekunder dan tersier. Nah, yang pertama yaitu produsen ya, memproduksi makanannya nanti akan dikemas yang pertama dengan menggunakan kemasan primer terlebih dahulu. Nah, dari kemasan primer nanti masuk ke kemasan sekunder. Kemudian dari kemasan sekunder nanti akan dimasukkan ke kemasan tersier. Nah, di mana kemasan tersier ini adalah kemasan untuk proses distribusi dan untuk siap dipasarkan ke tempat-tempat yang lebih jauh. Nah, itu yang disebut dengan kemasan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kemasan juga ya, dapat dibuat dari berbagai macam bahan ya. Jadi kemasan itu dapat dibuat dari berbagai macam bahan ya. Kemasan dapat dibuat dari logam ya. Kemudian juga kemasan dapat dibuat dari bahan gelas ya. Kemudian juga kemasan dapat dibuat dari plastik ya, ataupun dari bahan kertas. Dan juga ada yang disebut dengan kemasan fleksibel, yaitu suatu kemasan yang merupakan hasil revolusi dari teknologi pembuatan kemasan, di mana bentuknya itu fleksibel sesuai dengan sifat dari produk yang dikemasnya. Nah, itu yang disebut dengan kemasan fleksibel ya. Kemudian yang terakhir yang disebut dengan pelabelan ya. Apa itu pelabelan atau label? Pelabelan itu berkaitan dengan 3 fungsi pengemasan, yaitu yang pertama adalah fungsi identifikasi, yang kedua adalah fungsi membantu penjualan produk, yang ketiga adalah fungsi pemenuhan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam undang-undang wajib hukumnya untuk membuat label dari kemasan yang kita buat. Nah, di mana dalam label tersebut sekurang-kurangnya itu harus memuat beberapa hal ya, diantaranya harus memuat nama produk itu sendiri, kemudian nama dagang, kemudian yang ketiga adalah komposisi, yang keempat adalah berat bersih, itu wajib ada di dalam kemasan. Kemudian selanjutnya adalah harus memuat nama dan alamat produsen. Selanjutnya adalah harus memuat tanggal dan bulan tahun kadaluarsa ya, ini wajib supaya nanti konsumen akan aman pada saat membeli dan mengkonsumsi produk kita. Dan yang terakhir adalah harus memuat kode produksi. Dan ini diberikan contoh dari label atau pelabelan. Yang atas ini adalah contoh label keripik brownies ya. Dan yang bawah adalah contoh label atau pelabelan dari pempek, makanan khas dari daerah Palembang. Demikian pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup, di sini ada 2 kalimat motivasi yang mudah-mudahan dapat memotivasi anak muda untuk mau senang dan siap bekerja keras dan terjun ke dunia usaha yang nantinya dapat membuka banyak lapangan kerja, terutama di daerah-daerah.
untuk mengejar mimpi tidak harus menunggu dukungan dari semua orang, hanya butuh satu orang saja. Siapa itu? Yaitu dirimu. Semangat kejar mimpimu, tidak perlu terburu-buru. Fokus, lakukan satu langkah kecil secara konsisten. Mudah-mudahan dua kalimat motivasi ini dapat memotivasi anak muda untuk mau dan senang terjun ke dunia usaha. Terakhir, ya, sekian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi dijelaskan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.